Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Galih Pratama Putra dengan NIM 1040 125 30006 dari kelas MB 4902. Dari studi kasus yang saya baca dan saya pahami, di sini terdapat beberapa masalah. Ya, yang pertama, adanya krisis identitas dan kehampaan secara spiritual yang dialami oleh Farhan. Walaupun Farhan ini sudah mencapai kesuksesan secara material. Selanjutnya ada juga pencarian makna hidup melalui pendekatan spiritual dan keimanan kepada Allah. Yang ketiga ada dilema dan etika dalam pekerjaan, yaitu ketika Farhan meminta untuk merancang sebuah bangunan tapi bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang selanjutnya atau yang keempat, ada konflik toleransi antar umat beragama di tempat bekerja, khususnya terkait penggunaan ruang ibadah. Nah, di sini saya ingin bahas satu persatu. Yang pertama ada krisis identitas dan kehampaan sosial. Dalam Islam sudah sangat jelas tujuan hidup manusia telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 28, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hal ini menunjukkan bahwa jika menjauh dari tujuan tersebut, maka akan muncul kehampaan dalam hidupnya. Lalu tentang keimanan dan ibadah, langkah Farhan untuk mengambil keputusan untuk mendekatkan diri kepada Allah merupakan tindakan yang sangat amat tepat, karena di mana Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan bahwa ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara konsisten. Nah, selanjutnya ada dilema yang dialami Farhan tentang pekerjaan Farhan. Farhan diminta untuk merancang sebuah bangunan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam sendiri, bekerja harus berada dalam koridor yang halal, tidak bertentangan dengan syariat utamanya. Allah juga pernah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa ataupun pelanggaran. Itu artinya tuh jika kita terlibat atau mendukung sesuatu yang dilarang agama, maka sebaiknya ditinggalkan ataupun ditolak. Para ulama juga sepakat bahwa mencari rezeki itu adalah harus yang halal, karena itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selanjutnya ada toleransi antar umat beragama. Dalam Islam sangat diajarkan untuk bersikap toleransi ataupun saling menghormati. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Namun demikian, toleransi ini tidak berarti mencampur adukan akidah atau mencampur adukan urusan agama orang lain dengan agama kita, melainkan tetap menjaga prinsip sambil menghormati orang lain. Sebagai pemimpin, Farhan harus bersikap adil tentunya, dan juga bijaksana dalam menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan profesionalisme. Nah, dari studi kasus ini saya menyimpulkan bahwa Islam memberikan panduan yang sangat amat lengkap untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan, baik untuk pribadi, profesional, maupun untuk sosial ke masyarakat. Seorang muslim juga harus menjadikan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama sebagai landasan dalam mengambil keputusan, sehingga setiap tindakannya berada di jalan yang diridhoi Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.